Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Gimana puasanya hari ini? Semoga lancar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, kita lanjutkan belajar Sirah Nabawiyah. Di edisi yang lalu kita sudah belajar kondisi ekonomi masyarakat Arab jahiliyah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan kondisi moral bangsa Arab jahiliyah, teman-teman. Oke, teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal dan mohon untuk bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video ataupun audio yang dari channel Lembaran Sirah. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjutkan belajarnya. Kondisi moral masyarakat Arab jahiliyah. Kita tidak dapat memungkiri bahwa masyarakat jahiliyah itu identik dengan kehidupan nista, pelacuran, dan hal-hal lain yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan ditolak oleh perasaan. Namun, mereka juga mempunyai akhlak mulia dan terpuji yang amat menawan siapa saja dan membuatnya terkesima dan takjub. Di antara akhlak tersebut adalah yang pertama, kemurahan hati, teman-teman. Mereka berlomba-lomba dalam sifat ini dan membangga-banggakannya. Setelah dari bait-bait syair mereka penuh dengan ungkapan tentang sifat ini, antara pujian kepada diri sendiri dan kepada orang lain yang memiliki sifat yang sama. Seseorang terkadang kedatangan tamu di musim dingin yang membeku, kelaparan yang menggelayut, serta dalam kondisi tidak memiliki harta apa-apa selain unta betina yang merupakan satu-satunya sumber hidupnya dan keluarganya. Tetapi getaran kemurahan hati yang menggema di dada membuat mereka tidak ragu-ragu untuk mempersembahkan suguhan istimewa buat tamunya. Lantas disembelihlah unta satu-satunya tersebut. Di antara pengaruh sifat murah hati tersebut, mereka sampai-sampai rela menanggung denda yang berlipat dan beban-beban berat demi upaya mencegah pertumpahan darah dan lenyapnya jiwa. Mereka berbangga dengan hal itu dan memuji-muji diri di hadapan para tokoh dan pemuka. Pengaruh lain dari sifat tersebut, mereka memuji-muji diri ya teman-teman, karena minum khamr. Hal ini sebenarnya bukanlah lantaran bangga dengan esensi minum-minum itu, tetapi lantaran hal itu merupakan sarana menuju tertanamnya sifat murah hati tersebut, dan juga sarana yang memudahkan tumbuhnya jiwa yang boros. Dan lantaran itu pula mereka menamakan pohon anggur dengan al-karam. Sedangkan arak yang terbuat dari anggur itu mereka namakan bindul karam. Jika Anda membuka kembali buku-buku yang mengoleksi syair-syair jahiliyah, Anda akan menemukan satu bab bertema al-madih wal al-fakr, atau puji-pujian dan kebanggaan diri. Dalam hal ini, Antarah bin Shaddad al-Absi menguraikan bait-bait syairnya dalam Mu'alaqah yang isinya sebagai berikut diantaranya. Sungguh aku telah menenggak arak di tempat mulia, sesudah wanita-wanita penghibur ditelantarkan dengan cangkir dari kaca kuning di atas nampan nan terangkai bunga. Dalam genggaman tangan dingin saat aku menenggak, sungguh aku habiskan seluruh hartaku. Namun kehormatanku masih sadarkan kala aku tersadarkan. Takkan lengah menyongsong panggilan. Sebagaimana hal itu melekat pada sifat dan tabiatku. Itu teman-teman.
Kita lanjutkan. Pengaruh lainnya dari sifat al-karam adalah mereka menyibukkan diri dalam bermain judi. Mereka menganggap hal itu sebagai sarana menuju sifat tersebut karena dari keuntungan yang diraih dalam berjudi tersebut. Mereka mempersembahkan buat memberi makan fakir miskin, atau bisa juga diambil dari sisa keuntungan yang diraih masing-masing pemenang. Oleh karena itu, teman-teman bisa lihat di dalam Al-Quran tidak mengingkari manfaat khomer atau judi itu, akan tetapi menyatakan dan dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 209. Nah, itu teman-teman, kemurahan hati itu. Yang kedua adalah menepati janji. Nah, janji dalam masyarakat mereka adalah laksana agama yang harus dipegang teguh, meskipun untuk mendapatkannya mereka menganggap enteng, membunuh anak-anak mereka dan menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri. Untuk mengetahui hal itu cukup dengan membaca kisah Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani, As-Samu'al bin Adiyah, dan Hajib bin Surarah At-Tamimi. Itu teman-teman, sifat mereka menepati janji. Kemudian selanjutnya, kebanggaan pada diri sendiri dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Nah, implikasi dari sifat ini yaitu tumbuhnya pada diri mereka keberanian yang amat berlebihan, cemburu buta, dan cepat emosi meluap. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah mau mendengar ucapan yang mereka cium berbau penghinaan dan pelecehan. Dan apabila hal itu sampai terjadi, mereka tak segan-segan menghunus pedang dan mengacungkan tombak dan mengobarkan peperangan yang panjang. Mereka juga tidak peduli bila nyawa mereka menjadi taruhannya demi mempertahankan sifat tersebut. Itu teman-teman, sifat kebanggaan pada diri sendiri dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tekad yang tidak pernah pudar. Nah, bila mereka sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap suatu kemuliaan dan kebanggaan, maka tak ada satupun yang dapat menyurutkan tekad mereka tersebut. Bahkan mereka akan nekat menerjang bahaya demi hal itu. Nah, itu teman-teman, tekad yang tak pernah pudar. Kita lanjutkan. Sifat lemah lembut, tenang, dan waspada. Nah, mereka itu menyanjung sifat-sifat semacam ini. Hanya saja keberadaannya seakan terhalangi oleh amat berlebihannya sifat pemberani dan ketergesaan mereka dalam mengambil sikap untuk berperang. Selanjutnya adalah gaya hidup lugu dan polos ala Badui. Mereka belum terkontaminasi oleh kotoran peradaban dan tipu dayanya. Implikasi dari gaya hidup semacam ini timbulnya sifat jujur, amanah, serta anti menipu dan menghibur. Kita melihat bahwa tertanamnya akhlak yang amat berharga ini di samping letak geografis Jazirah Arab di mata dunia adalah sebagai sebab utama terpilihnya mereka untuk mengemban risalah yang bersifat umum dan memimpin umat manusia dan masyarakat dunia. Sebab akhlak ini meskipun sebagiannya dapat membawa kepada kejahatan dan menimbulkan peristiwa yang tragis, namun sebenarnya ia adalah akhlak yang amat berharga dan akan menciptakan keuntungan bagi umat manusia secara umum setelah adanya sedikit koreksi dan perbaikan atasnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Islam ketika datang. Tampaknya akhlak yang paling berharga dan amat bermanfaat menurut mereka setelah sifat menepati janji adalah sifat kebanggaan pada diri dan tekad pantang surut. Hal demikian karena tidak mungkin
dapat mengikis kejahatan dan kerusakan yang ada, serta menciptakan sistem yang penuh dengan keadilan dan kebaikan, kecuali dengan kekuatan yang memiliki daya gempur dan tekad yang membaja. Nah, itu teman-teman, sifat maupun sikap yang ada di Arab jahiliyah. Ya, ini ada potensi untuk mereka itu bisa menerima Islam, teman-teman. Nah, namun ya masih banyak sifat-sifat tersebut. Mereka juga memiliki sifat-sifat mulia yang lainnya itu, namun tidak diungkapkan dalam buku ini, teman-teman. Nah, paling kita hanya bisa tahu bahwa ada potensi masyarakat Arab jahiliyah itu untuk bisa menerima Islam kelak saat Nabi Muhammad itu membawa petunjuk ilahi untuk bisa disampaikan kepada masyarakat Arab jahiliyah ini, itu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan pada edisi kali ini, semoga bermanfaat. Kita nanti akan lanjutkan lagi kaitannya dengan nasab dan keluarga Nabi di episode berikutnya. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.